Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid Ibnu Sina rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Arba'in Nawawi, dan kali ini kita membahas hadis ke-13. Hadis ke-13 ini temanya adalah tentang menghilangkan kedengkian. Apa itu dengki, nanti bahayanya bagaimana, lalu kemudian bagaimana cara menghilangkannya dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Tetapi konten hadis ini lebih jauh dari sekedar, atau lebih luas daripada sekedar membahas soal kedengkian. Baik, saya bacakan hadisnya dulu. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menyukai untuk saudaranya sesuatu yang ia suka untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pertama kita bahas dulu perawi sahabat ya. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas ini terkenal sebagai khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya pelayan, cuma Rasulullah nggak cari pelayan, nanya begitu ceritanya. Rasulullah itu punya pelayan, sementara beliau tidak cari pelayan. Lalu bagaimana beliau mendapatkan pelayan? Beliau mendapatkan pelayan karena ada seorang ibu yang memberikan anaknya kepada Rasulullah supaya melayani Rasulullah. Ya. Jadi, nah, ibu yang memberikan anaknya ini adalah ibunya Anas bin Malik ini. Jadi Anas itu dikasihkan oleh ibunya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuserahkan padamu supaya bisa melayanimu. Itu sejak usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun sampai mungkin kira-kira 20 tahun ya. Jadi tinggal di rumah tangga Nabi itu sekitar 10 tahunan kira-kira. Nah, tentu saja ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah diantaranya kita jadi tahu bagaimana memperlakukan dan mendidik anak-anak. Karena Rasulullah itu kan tidak diketahui bagaimana beliau mendidik anaknya saat menikah dengan Khadijah, tidak diketahui. Karena anaknya meninggal kecil semuanya. Meninggal kecil, kemudian termasuk anak-anak beliau yang masih hidup sampai dewasa seperti Fatimah, Ummi Kulthum itu juga tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi tidak tahu. Tapi yang Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Jadi tahu bagaimana Rasulullah memperlakukan anak usia remaja 10 tahun sampai dewasa itu seperti apa. Itu salah satu hikmahnya ya. Dan luar biasa. Kata Anas bin Malik itu, saya tinggal bersama Rasulullah itu tidak pernah sekalipun Rasulullah itu membentak saya, tidak pernah sekalipun memaki saya, tidak pernah sekalipun ketika beliau menyuruh saya dan saya tidak melakukannya, Rasul tidak pernah bertanya, kenapa kamu tidak melakukannya? Wah, ini level luar biasa ya dalam mendidik anak, itu luar biasa. Jadi ada kesan yang sangat indah. Kadang-kadang orang itu kan rusak akhlaknya itu karena berawal dari rumah sebenarnya. Kebanyakan ya, berawal dari rumah. Karena di rumah perlakuannya kurang baik, akhirnya keluar jadi
kurang baik. Saya pernah membaca beberapa kisah pembunuh berantai, itu rata-rata punya kisah nggak enak dengan di keluarganya. Entah disiksa ayahnya, dia apa, pokoknya kekerasan yang level luar biasa sampai dia nggak punya empati, nggak punya perasaan kasihan, kemudian memuaskan hasrat kekerasannya itu pada orang lain sampai jadi pembunuh berantai. Ya, itu salah satu hikmah Anas tinggal di sini itu seperti itu. Nah, termasuk di antaranya ilmu yang akan kita pelajari hari ini itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, ilmu yang disampaikan di sini adalah Rasulullah itu mengajarkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menyukai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Contoh seperti apa misalnya? Misalnya orang lama nggak punya anak, lalu kemudian punya anak. Kira-kira perasaannya bagaimana? Senang luar biasa. Pasti akan senang luar biasa. Kegembiraan mendapatkan anak ketika seseorang bisa merasakannya itu. Lalu kemudian ketika dia punya pengalaman seperti ini, maka dia bisa mengukur kegembiraan orang lain saat punya anak. Maka ketika ada orang lain yang punya anak, disyariatkan kita ikut bergembira, gitu ya, dengan cara memberikan selamat kepada orang tersebut. Selamat ya punya anak, semoga menjadi anak soleh dan soleha. Karena kita tahu rasanya bergembira punya anak itu. Nah, itu maksud dari melaksanakan hadis ini ya, menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia juga menyukai untuk dirinya sendiri. Contoh lain misalnya menikah. Menikah itu nggak semua orang dapat rezeki menikah loh ya, nggak semua orang. Ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah itu ditakdirkan susah menikah atau bahkan nggak menikah seumur hidup. Ini fakta. Di tetangga saya itu ada di Batu ya. Saya asalnya dari Batu. Di Batu itu ada tetangga yang sejak kecil sekitar usia 10 tahun itu mengalami cacat. Sebelumnya normal, lalu kemudian tiba-tiba, entah penjelasannya saya tidak mengerti, tiba-tiba tangannya itu mengkerut, mengecil begini, tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki mengecil, mengkerut, sehingga akhirnya tangan dan kaki nggak bisa difungsikan. Jadi seperti orang lumpuh akhirnya, berjalan mengesot begitu. Perempuan beliau, sejak kecil sampai usia sekitar hampir 70 tahun. Nah, orang seperti ini kan ya nggak minta juga ya. Kan beliau hadir di dunia juga nggak minta cacat semacam itu, nggak minta. Tapi Allah berkehendak menguji beliau dengan ujian semacam itu, dan itu terserah Allah. Wong Allah menciptakan kita sebagai manusia atau hewan juga kehendak Allah kan. Kita sekarang jadi manusia kan juga kehendak Allah. Kok nggak jadi tikus saja misalnya, atau kecoa misalnya? Itu kan terserah Allah, kan nggak bisa diprotes itu. Terserah Allah. Ya, bagi yang sanggup ridho dengan takdir Allah, maka Allah memberikan balasan yang besar. Tapi yang tidak bisa terima dengan takdir Allah, nah itulah yang akan dihisab dengan hisab yang berat. Jadi beliau ini adalah orang yang gak pernah bisa merasakan indahnya pernikahan, gak bisa. Siapa yang mau melamar beliau? Orang melamar perempuan kan biasanya fungsi utama istri kan membantu suami, melayani suami kan begitu. Nah kalau semacam itu kan suami jadi malah melayani istri, malah ngerambut istri kan begitu. Sehingga memang akhirnya nggak ada yang melamar beliau, sehingga seumur hidup tidak pernah merasakan yang namanya pernikahan. Jadi nikah itu nikmat. Maka ketika orang itu menikah kemudian mengadakan walimah atau resepsi, syariatnya kita itu diperintahkan datang, dan hukumnya fardu ain. Datang ke walimah itu fardu ain, bukan sunnah. Sampai seperti itu agama mengajarkan pada kita. Jadi artinya kalau nggak datang walimah itu maksiat, kecuali ada uzur ya. Uzur itu kayak sakit, atau misalnya jauh dan nggak mampu transportasi, itu uzur. Tapi kalau selama mampu, apalagi kerabat, kewajibannya dua. Kalau kerabat yang ngundang walimah, kewajibannya dua. Satu, memenuhi undangan walimah. Yang kedua adalah kewajiban silaturahmi. Double kewajibannya ya. Nah itu. Nah kita saat datang walimah itu bergembira dengan kegembiraan dirasakan saudara. Itu mempraktekkan hadis ini.
yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk diri sendiri. Tapi gak gampang itu, gak gampang. Rata-rata nikmat itu membuat orang dengki kebanyakan. Bahkan pernikahan pun bisa jadi dengki. Dengkinya bagaimana pernikahan itu? Kalau nikah dengan orang yang gak kita kenal mungkin gak terasa ya. Tapi coba misalnya kasusnya begini. Ada seorang wanita diincer 3 lelaki. Coba 3 lelaki ngincer wanita yang sama. Satu kaya, satunya tampan, satunya biasa-biasa. Lalu si wanita incaran ini, wanita idola ini memilih menikah dengan laki-laki yang biasa-biasa saja. Kira-kira perasaan 2 orang yang ngincer itu bagaimana? Gak gampang untuk gembira, ya kan? Tidak gampang, tidak gampang. Rata-rata yang muncul adalah, kok bisa sih? Dipelet apa? Gitu ya. Mestinya kan aku, gitu ya. Nah itu dengki. Dengki itu semacam itu. Dengki itu tidak rela nikmat Allah yang diberikan pada hambanya tertentu. Itu namanya dengki. Kalau seseorang gak seneng ketika Allah ngasih nikmat pada hambanya tertentu, bahkan pengen hilang nikmatnya itu, itulah hakikat kedengkian. Ya, makanya iblis itu dikatakan dengki. Kenapa? Karena Nabi Adam dimuliakan Allah, disujudi malaikat, nggak seneng gitu ya. Orang diciptakan dari tanah aja kok dimuliakan kayak gini ya, begitu loh ya. Kira-kira perasaannya semacam itu. Dengki itu dosa pertama di langit. Nggak seneng dengan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Dengki. Termasuk orang-orang Yahudi pada Nabi Muhammad itu dengki juga. Dengkinya bagaimana? Orang Yahudi itu sebenarnya sejak lama mengharap Nabi terakhir itu nanti dimunculkan di kalangan Yahudi. Dan mereka tahu itu bahwa Nabi terakhir nanti akan dibangkitkan dari tanah Arab, itu tahu. Karena tertulis dalam kitab mereka. Karena itulah orang Yahudi itu beberapa kabilah itu sengaja hijrah ke Yasrib. Ya, beberapa kabilah Yahudi itu hijrah ke Yasrib. Tanah aslinya kan daerah Palestina, Baitul Maqdis sana, orang Yahudi itu, Bani Israel. Terus beberapa itu sengaja pindah ke Yasrib yang jadi Madinah itu. Di antaranya misalnya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Itu 3 kabilah Yahudi yang sengaja pindah ke Madinah karena memang mereka tahu ramalan nabi-nabi di masa lalu bahwa akan muncul nabi terakhir yang munculnya dari tanah Arab. Sehingga mereka berharap nanti muncullah salah satu orang Yahudi yang diangkat menjadi nabi terakhir. Ternyata Allah berkehendak munculnya dari orang Arab. Nah, orang Arab itu dihinakan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Arab itu dianggap bodoh, terbelakang, kurang berperadaban. Orang Arab kan nggak bisa baca tulis. Yahudi pintar baca tulis. Jadi gampangannya kayak orang berperadaban yang merasa dirinya sangat beradab. Misalnya orang Amerika itu memandang suku Amazon misalnya, atau suku di Papua misalnya, yang sangat direndahkan karena dianggap kemampuan intelektualnya rendah, pengetahuannya juga rendah. Terus tiba-tiba Allah mengutus nabi dari suku yang dianggap atau ras yang dianggap rendah tadi. Itu nggak rela, muncullah kedengkian, gitu ya, dengki. Ya, nah dengki itu kata Nabi memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Memang gak gampang itu. Sama-sama ngincer jabatan tertentu misalnya ya. Terus yang jadi pejabat adalah pesaingnya, bukan dirinya. Itu gak mudah untuk ikut bergembira itu. Tidak mudah ya. Sementara perintah Nabi kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau hal kecil-kecil gampang ya. Kalau kegembiraan yang enteng-enteng itu gampang. Lihat orang kenyang ikut gembira mungkin gampang, itu mudah lah. Lihat orang punya anak mengucapkan selamat gampang, ya, gampang. Menikah gampang. Tapi ada kasus-kasus tertentu ternyata yang akan menguji kesungguhan kita, sudah benar gak punya hati yang bisa bergembira dengan saudara. Ternyata tidak mudah. Sama-sama melamar sebuah pekerjaan di sebuah instansi, merasa kualifikasinya sama, yang diterima teman kita tidak, padahal kita mungkin merasa lebih baik. Kadang-kadang muncul kedengkian, alah paling-paling nyogok itu ya, padahal gak punya bukti apapun. Nah itu dengki.
Tidak mudah ternyata untuk gembira dengan kegembiraan nikmat yang dimiliki oleh saudara. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Maksud la yu'minu dalam hadis ini itu apa? La yu'minu itu kan terjemahan harfiahnya tidak beriman. Maknanya apakah kafir? Kan gitu ya, pertanyaan utamanya ya. Kan ngeri banget ya. Dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menyukai untuk saudaranya sebagaimana suka untuk dirinya sendiri. Nah, jawabannya adalah para ulama sepakat yang dimaksud la yu'minu itu adalah la yablughu haqiqatal iman, tidak mencapai hakikat iman sejati. Jadi maksudnya la yu'minu adalah belum dikatakan beriman yang sempurna. Nah, seakan-akan begitu. Sebelum orang itu menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai dipahami kafir ya, enggak. Kalau kayak gini banyak yang kafir nanti ya. Kalau dipahami la yu'minu, wah kafir ini. Itu orang letterlek banget yang tidak memahami hadis menurut ilmu yang pakem, sehingga bisa berbahaya, bisa menyesatkan itu. Nah, terkait dengan tidak mencapai iman sejati ini, para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah orang yang masih memiliki dengki itu bisa dikatakan mukmin tapi tidak sempurna imannya, ataukah hanya dikatakan muslim? Ya, kalau muslim semua sepakat. Orang yang masih punya dengki, ya, tapi dia nggak kafir, ya. Orangnya mengaku beriman tapi punya dengki, itu semua sepakat muslim. Ya. Tapi apakah bisa disebut mukmin? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang masih punya dengki itu masih bisa disebut mukmin tapi imannya kurang sempurna. Sebagian lagi berpendapat dia juga nggak bisa disebut sebagai mukmin, tapi bisa disebut sebagai muslim. Karena memang mukmin levelnya lebih tinggi daripada muslim. Gitu ya. Jadi di Quran itu banyak pujian bagi orang yang beriman. Sementara untuk muslim itu dikatakan muslim itu dia mencapai level paling rendah bagi orang yang beriman. Jadi masih berserah diri, berusaha mengikuti wahyu, tapi ada beberapa kualifikasi yang belum dilaksanakan oleh dia. Ya, itu bedanya muslim dengan mukmin. Nah, dalam sejumlah hadis ternyata kata-kata la yu'minu atau tidak beriman kayak gini itu disebutkan dalam beberapa konteks yang lain. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang berzina pada saat berzina itu tidak dalam keadaan beriman. Orang yang minum khamr atau mabuk, saat dia mabuk itu dia dalam keadaan tidak beriman. Dan orang yang mencuri, saat dia mencuri itu dia tidak dalam keadaan beriman. Nah, ini mirip dengan hadis ini tadi. Apakah maknanya dia kafir? Jawabannya tidak. Ya, maknanya adalah dia melakukan sebuah dosa, bahkan terhitung dosa besar, sehingga imannya itu berkurang. Jadi tidak mencapai hakikat iman yang sejati. Dan kata Ibnu Abbas, khusus untuk kasus dosa zina, memang orang yang berzina itu akan dicabut darinya nur iman. Jadi orang kalau beriman itu memang akan memiliki nur, ada cahaya. Jangan dibayangkan seperti lampu begini. Itu cahaya iman itu beda ya. Cahaya iman itu orang kalau melihatnya itu nyaman, terasa sejuk begitu ya. Meskipun kulitnya hitam. Meskipun kulitnya hitam, kalau orang punya nur atau cahaya iman, maka dia akan dipandang itu sejuk, menyenangkan, membuat orang jadi teringat Allah, teringat akhirat. Gitu ya. Kata Ibnu Abbas, innar rajula idza zana naz'allahu azza wa jalla minhu nurul iman, fa in syaa'a raddahu ilaihi wa in syaa'a tarakahu. Sesungguhnya seseorang itu jika berzina, maka Allah akan mencabut darinya cahaya iman.
atau nur iman. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikannya, tapi jika tidak, maka Allah akan membiarkannya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang dicabut nur imannya, bukan imannya yang dicabut. Karena kalau iman dicabut, orang jadi kafir jadinya. Gitu ya, cahaya imannya yang dihilangkan. Yang senada ada ucapan Abu Hurairah. Kata beliau, iman itu seperti payung yang diletakkan di atas seseorang. Kalau seseorang berzina, maka payung itu seperti disingkirkan dari dirinya. Kalau taubat, maka akan kembali lagi. Ya, Abu Hurairah mengatakan begini, yunza'u minhul iman fayakunu fawqahu kadhullah fa idza taba 'ada ilaihi. Iman itu dicabut darinya, tapi seperti payung. Kalau dia bertobat, maka akan kembali kepadanya. Kalau perumpamaannya Abu Darda, iman itu diumpamakan seperti pakaian. Jadi kalau pas bermaksiat, itu akan seperti melepas pakaiannya. Tapi pada saat dia melakukan taat bertobat, maka pakaiannya seperti dipakai kembali. Ya. Termasuk ada riwayat yang senada adalah dikatakan tidak beriman orang yang menyakiti tetangga. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. An Abi Syuraih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Rasul ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yakni orang yang tetangganya tidak aman dengan keburukannya. Jadi jahat dengan tetangga itu juga disebut la yu'minu, enggak beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Jadi seperti hadis ini tadi ya. Jadi ternyata riwayat-riwayat semacam ini cukup banyak ya. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana, itu tadi kan contoh-contoh dosa-dosa besar ya. Pertanyaan adalah bagaimana jika orang melakukan dosa kecil? Apakah dia tetap disebut beriman atau tidak? Ya, jawabannya adalah beda dengan dosa besar ya. Kalau dosa kecil itu semua sepakat, kalau orang melakukan dosa kecil maka dia masih tetap disebut beriman, tetapi imannya berkurang sesuai dengan kadar dosa kecil yang dilakukannya. Karena begini, betul dosa itu ada dua macam. Ada yang dosa yang disebut dengan kabair, ada dosa yang disebut dengan shaghair. Kabair itu dosa besar, misalnya seperti membunuh, berzina, mencuri, minum khamr, kemudian ghulul itu kayak korupsi zaman sekarang ya, sihir ya, itu dosa-dosa besar semuanya. Yang kalau dilakukan tadi ada perbedaan pendapat, statusnya apakah mukmin ataukah hanya muslim saja. Tapi kalau dosa kecil maka semua sepakat statusnya masih mukmin. Hanya saja dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten ataukah tidak ya. Kalau orang itu melakukan dosa kecil terus-menerus, maka statusnya jadi mirip dengan dosa besar gitu ya. Tapi kalau nak tergelincir saja, maka seseorang itu tidak dikatakan tidak berkurang, status keimanannya tidak sampai diperdebatkan apakah masih bisa disebut beriman ataukah tidak. Contoh dosa kecil itu apa? Misalnya, contoh dosa kecil itu misalnya adalah melihat yang tidak halal. Ya, melihat yang tidak halal. Kalau di zaman Nabi, melihat yang tidak halal itu misalnya adalah contohnya melihat wanita cantik dengan menikmati padahal bukan istrinya. Nah, itu masuk dosa. Tapi masuk shaghair, bukan dosa besar, masuk shaghair. Di zaman Nabi pernah ada seorang laki-laki di jalan, berjalan gitu ya. Begitu di jalan terus ketemu wanita cantik. Namanya laki-laki ya, umumnya ketemu wanita cantik kan ya delereng ya. Nah, ini sama. Si laki-laki ini delereng, liatin, wah mungkin cantik banget begitu ya. Terus tidak sadar kemudian nabrak tembok sehingga berdarahlah hidungnya sampai mimisen ya. Jadi ada itu laki-laki di zaman Nabi yang saking kagumnya dengan wanita itu sampai nabrak ketika
jalan itu ya, ada kayak begitu. Lalu kemudian terkejut dia setelah sadar berdarah itu ya. Kemudian dia baru teringat bahwa bisa jadi perbuatannya ini tidak disenangi Allah. Maka dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan mengusap darah ini sebelum saya bertanya kepada Rasulullah bagaimana status darah ini. Akhirnya datang pada Rasulullah, lalu bercerita kisahnya. Lalu apa jawaban Nabi? Kata Nabi, dzalika kaffaratu dzanbika, itu adalah penebus dosamu. Ya. Artinya apa? Bisa disimpulkan dua hal. Pertama, berarti melihat wanita yang tidak halal dengan menikmati itu dosa, gitu ya. Terus yang kedua, kesimpulan kedua, kalau kita dikasih kesusahan atau musibah setelah berdosa, berarti musibah tersebut menghapus dosa yang kita lakukan. Jadi kalau ngerti hadis ini, akhirnya karena musibah orang bisa jadi bahagia ya. Musibah yang bahagia itu adalah karena tahu bahwa musibah itu untuk menghapus dosa kita. Karena kita mungkin lalai untuk istighfar, akhirnya dipaksa Allah untuk dihapus dosa kita. Nah, setelah itu kemudian turun ayat, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka. Nah, jadi setelah itu diperintahkan jaga pandangan. Maksudnya jaga pandangan itu jangan gampang meliarkan pandangan ya. Melihat lawan jenis itu jangan gampang meliarkan pandangan, karena memang termasuk dosa. Ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini tidak bermakna haram melihat lawan jenis. Enggak. Salah juga. Jangan sampai memahami haram melihat lawan jenis. Enggak begitu syariat Islam. Karena dipandang haram melihat lawan jenis, lalu kemudian setiap di jalan akhirnya nunduk terus begini. Wah, itu berbahaya ya. Ketemu orang nunduk begini itu malah levelnya malah sampai menjadi akhlak yang tidak baik. Misalnya kalau ketemu tetangga terus gak nyapa nunduk kan gak baik jadinya. Ya. Nah, jadi ini jangan sampai dipahami bukan haram melihat lawan jenis, karena melihat lawan jenis itu kadang-kadang dibutuhkan, harus itu kadang-kadang. Misalnya apa? Misalnya jual beli. Jual beli kalau kita nggak melihat wajah orang yang beli atau jual kan ya nggak tahu yang beli siapa, gitu ya. Silakan beli apa bu? Ya nggak sopan juga. Ya. Saat mengajar misalnya, nggak mungkin nggak melihat muridnya, gitu ya. Saat persaksian dalam hal pokoknya muamalah apapun namanya melihat wajah itu tidak mungkin dihilangkan. Jadi yang dilarang bukan melihat lawan jenis, tapi yang dilarang adalah menikmati saat melihat lawan jenis, padahal tidak halal. Itu termasuk dosa, termasuk shaghair. Termasuk shaghair misalnya melihat ke dalam rumah saat mengetuk pintu mau bertamu. Nah, ini termasuk adab Islam yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau bertamu itu tidak boleh ketuk assalamualaikum terus ngeliatin ke dalam. Nah, itu termasuk dosa itu. Tidak boleh itu. Haram. Tidak boleh. Yang Islami adalah assalamualaikum ketuk pintu justru hadapkan wajah ke arah lain. Jangan sampai melihat ke bagian dalam. Kenapa? Karena kita tidak tahu aurat tuan rumah itu sedang terbuka apa tidak, kita nggak tahu. Maka harus dijaga aurat tuan rumah. Lebih buruk lagi kalau misalnya masuk ke rumah orang tanpa izin, nyelonong gitu ya. Itu lebih buruk lagi itu. Kan ada ya orang-orang semacam itu ya. Saking akrabnya ya, sampai masuk rumah itu kayak nggak punya sopan santun. Masuk aja gitu ya. Itu lebih buruk lagi. Ya. Pernah di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," terus ngintip di balik dinding-dinding Nabi begini ya. Seakan-akan ingin mencari Rasulullah ada enggak ya di dalam gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah keluar sambil membawa garpu. Ya. Keluar sambil membawa garpu. Beliau mengatakan, "Seandainya aku tahu tadi kamu melihat, akan kutusuk matamu dengan ini." Gitu ya. Itu meskipun pengandaian menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Tidak boleh. Melihat ke dalam rumah saat bertamu itu bukan adab dan akhlak yang mulia. Ajaran Islam adalah jangan melihat ke dalam. Yang digolong shaghair adalah debat kusir. Debat kusir itu debat untuk menang-menangan. Nah, ini biasanya di medsos ya. Di medsos ini orang semenang itu debat untuk menang-menangan sambil maki-maki. Nah, ini termasuk dosa juga itu.
Sebenarnya orang itu dikasih tanda kalau dalam hatinya itu, kalau itu adalah dosa. Apa itu? Setelah debat nggak enak, perasaannya jadi gelap hatinya, tidak terasa lega gitu ya. Itu tanda bahwa itu memang dosa. Jadi nggak boleh ya. Debat yang boleh adalah debat yang ahsan, yang untuk menunaikan, menegaskan kebenaran. Debat untuk dakwah. Misalnya seperti yang dilakukan Zakir Naik rahimahullah, misalnya itu baik, itu debat yang baik, debat yang ahsan, argumentatif. Bukan untuk menang-menangan, bukan poinnya mencari memuaskan diri bahwa diri menang, enggak, tapi menjelaskan kebenaran. Termasuk dosa kecil adalah mendiamkan gunjingan. Jadi kita ngomong ke orang, terus orang itu menggunjing orang lain. Itu kalau kita mendiamkan, gak berusaha mengubah, termasuk dosa itu. Minimal mengingkari dalam hati. Nah, kalau kita bisa mengingkari, itu sudah terlepas dari dosa. Karena kadang-kadang kan kita berada di posisi yang susah untuk mengingkari. Mengingkari itu mudah kalau yang ngomong sama kita itu orang setara dengan kita atau di bawah. Yang setara misalnya teman ya, teman gunjing terus diingatkan, gak boleh kamu gunjing. Itu enak mengingatkan. Atau di bawah kita misalnya murid gunjing, kamu dosa, gak boleh ngomong kayak begitu. Atau anak, gampang ingatkan ya kalau di bawah kita. Yang gak enak itu kalau yang gunjing adalah di atas kita, orang tua misalnya ya, atau bahkan guru atau apa itu langsung mengatakan salah itu kan gak enak ya. Kadang-kadang bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, hubungan yang gak baik. Maka minimal adalah mengingkari dalam hati. Kalau gak mampu, minimal mengingkari dalam hati. Jadi lebih baik lagi kalau misalnya mengingkari dengan cara halus, yakni membela orang yang digunjing itu. Ya, membela orang yang digunjing. Misalnya diajak menggunjing, itu loh si fulan itu sombongnya, masya Allah, dia itu ketemu saya nggak mau nyapa, gini. Kita bela, mungkin nggak tahu, nggak ngelihat kayaknya. Nah, kita bela kayak begitu ya. Itu sudah termasuk mengingkari gunjingan. Ya, oke. Termasuk shaghair atau dosa kecil adalah mengimami sementara jamaah tidak suka. Ini ya. Mengimami jamaah sementara jamaah nggak suka karena sebab syar'i. Jadi misalnya kan ada hadisnya itu ya, termasuk sholat orang yang tidak diterima oleh Allah ke atas itu adalah ngimami sebuah jamaah sementara jamaah nggak suka karena dia mungkin bacaannya rusak atau dia orang fasik atau apa begitu ya. Tapi ada orang yang memang senang ngimami ya, ada orang yang senang ngimami. Jadi kalau pas maju itu rasanya kayak ada perasaan kebanggaan tersendiri, itu ada orang yang semacam itu. Saya menemukan gejala kayak gini itu banyak di desa-desa. Ya banyak. Jadi kayak saingan malahan ya. Kalau misalnya ada yang maju ke depan, bukan dia, itu kayak ya tadi dengki tadi ya, kayak nggak seneng gitu, kayak di otoritasnya kayak dicabut ya, atau digeser gitu ya. Nah ini ternyata termasuk dosa itu kata para ulama ya, yang semacam ini. Termasuk juga adalah buang air menghadap kiblat. Nah, itu juga termasuk dosa itu. Harus hati-hati ya. Kalau buang air diusahakan jangan sampai menghadap kiblat. Kecuali di dalam rumah bangunan tertutup, kalau menghadap kiblat itu nggak apa-apa. Jadi yang terlarang adalah kalau di luar. Ya, kalau di luar rumah itu tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Karena Rasulullah itu kalau di dalam rumah pernah ditemui sahabat itu buang air itu menghadap kiblat nggak masalah karena terhalang tembok itu ya. Tapi begitu di luar rumah sangat dijaga adabnya, dijaga betul jangan sampai menghadap kiblat. Termasuk dosa kecil juga adalah buang air di jalan. Ya, buang air di tempat lewat orang itu lah, itu kan mengganggu ya. Ya kayak begitu. Atau tempat berteduh orang sampai kita mencium bau pesing misalnya. Nah, itu pelakunya melakukan dosa itu. Termasuk juga puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa wisol itu menyambung puasa. Jadi puasa waktunya berbuka nggak berbuka disambung hari kedua sampai ketiga misalnya. Nah itu malah dosa itu. Ya. Termasuk juga istimna. Istimna mohon maaf, istimna itu terjemahnya adalah onani. Onani itu dosa juga. Ya. Ini banyak dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang. Ketika fitnah pornografi luar biasa dahsyat ya. Ini termasuk dosa. Termasuk juga menyentuh wanita yang tidak halal dengan syahwat meskipun tidak sampai zina. Itu juga terhitung dosa. Nah, ini yang melakukan mayoritas adalah pelaku-pelaku pacaran biasanya. Nah, itu menyentuh wanita yang tidak halal dengan syahwat meskipun tidak sampai berzina.
Termasuk berdosa adalah merusak pinangan saudara. Wah, ini gimana itu merusak pinangan saudara? Misalnya ada saudaranya meminang orang lain, terus kemudian diterima pinangannya, terus kemudian wanitanya di lobi. Kamu jangan nikah sama dia, sama aku aja, gitu ya. Dia itu gini gitu ya. Terus dijelek-jelekan temannya itu supaya bisa menerima dirinya. Lalu akhirnya dia membatalkan pinangan saudaranya yang di sana, terus menerima pinangan kita. Yang kayak gini termasuk dosa itu. Ada hadisnya yang melarang ya. Termasuk membatalkan transaksi jual beli saudara. Itu mirip dengan itu. Jadi misalnya jual beli tanah, sudah deal, sudah akad ijab kabul. Lalu kemudian kita ingin merusak akad yang sudah ada itu karena kita minat dengan tanah tersebut dan kita punya penawaran lebih tinggi. Kita datang kepada orangnya, kamu batalkan aja penjualanmu dengan sana, saya berani membeli dengan harga lebih tinggi. Nah, ini juga nggak boleh, bukan adab yang baik dan bukan akhlak yang baik. Kecuali masih negosiasi, masih tawar menawar, itu masih boleh. Tapi kalau sudah deal, tidak boleh dirusak ya. Itu juga akan membuat kecewa itu orang yang sudah deal kemudian dibatalkan, itu akan kecewa, apalagi orangnya memang sangat menginginkannya. Termasuk juga memelihara anjing tanpa kepentingan syar'i, itu juga dosa. Melihara anjing itu dosa karena memang dikatakan dalam hadis pahalanya berkurang setiap hari. Tidak berdosa kalau ada hajat syar'i. Hajat syar'i itu bagaimana? Hajat syar'i itu misalnya untuk menjaga tanaman, ya, untuk menjaga ternak misalnya, gitu ya, itu boleh. Jadi yang dihitung dosa itu adalah kalau memelihara anjing sebagai hewan kesenangan, animal pet itu ya. Jadi kalau sampai diposisikan sebagai pet tadi itu yang terhitung dosa, ya. Baik, itu contoh-contoh ya, contoh-contoh dosa-dosa kecil yang kalau orang melakukannya itu tidak mengeluarkannya dari barisan orang beriman, juga tidak mengeluarkannya dari barisan orang soleh, ya, kecuali dosa kecil itu dilakukan terus-menerus atau istilahnya israr. Kalau orang melakukan dosa kecil 1-2 kali, siapa yang orang bisa terhindar dari itu ya? Tapi kalau terus-menerus, itu statusnya bisa merusak keadilan. Jadi statusnya bisa fasik nantinya. Oke. Ya. Kemudian hal lain yang perlu dipahami dari hadis ini juga adalah hadis ini itu ruhnya adalah semangat kasih sayang dan saling menyayangi. Ya, jadi kalau kita renungi lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menyukai untuk saudaranya sesuatu yang ia sendiri suka untuk dirinya sendiri. Itu kan ada nuansa kasih sayang pada saudara, gitu ya. Kasih sayang pada saudara. Itu mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi mengatakan begini: Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan simpati serta saling menyayangi adalah seperti jasad. Jika satu tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh sisanya akan mendukungnya dengan begadang dan demam. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya begini. Kita misalnya sakit ya, sakit gigi. Sakit gigi infeksi, itu ternyata kalau orang sakit gigi dan infeksi, itu yang sakit ternyata nggak hanya giginya itu bisa jadi panas semuanya jadinya, terus nggak bisa tidur. Nah, itu ya, artinya berarti sakit pada satu anggota tubuh itu dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Nah, perumpamaan yang dibuat Nabi itu kayak begitu. Mukmin satu dengan yang lainnya itu, kalau satu menderita, yang lain ikut merasakan penderitaannya. Jadi nggak cuek, ikut merasakan penderitaannya. Jadi seakan-akan jadi pelengkap ya. Kalau yang hadis yang kita baca tadi itu saudara gembira ikut gembira. Yang hadis ini tadi saudara susah kita ikut susah, gitu ya. Jadi melengkapi, saling melengkapi yang ruhnya sama, selama saling kasih sayang. Gitu ya. Nah, agar kita bisa menghayati hadis ini dan mempraktekannya, di antara teknik paling mudah adalah dengan membayangkan seperti anak kita. Anak kita itu kalau punya kelebihan, kita dengki nggak kira-kira?
Kan tidak mungkin ya. Kita mungkin kalau misalnya anak itu punya kelebihan daripada kita, lebih pinter misalnya, dengki nggak kira-kira? Malah bangga kan? Wah, anakku lebih pinter dari aku, kan begitu ya? Malah lebih seneng, lebih bangga. Bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan anak. Anak berprestasi bahagia. Anak itu bisa mendapatkan pekerjaan yang nyaman, ikut seneng. Anak bisa menikah dengan pasangan idaman, ikut seneng. Ya. Perasaan yang kita miliki ke anak itu tinggal ditularkan kepada sesama muslim, gitu aja, ya. Itu aja. Jadi kalau sudah punya perasaan kayak gitu, sempurna imannya. Jadi hanya orang yang punya perasaan semacam itulah yang bisa dikatakan sempurna imannya. Ya, jadi secara implisit seakan-akan kita itu oleh Nabi diperintahkan untuk menghilangkan hasad, menghilangkan ghil, dan menghilangkan ghish. Nah, itu ya. Jadi hadis ini itu secara implisit mengajarkan kepada kita menghilangkan 3 penyakit hati. Hasad, kemudian ghil, dan ghish. Hasad itu apa? Hasad itu kedengkian. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Dengki itu perasaan tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kalau ghil itu maknanya hiqdun, kebencian. Kebencian yang levelnya sampai dendam. Ya. Jadi bedanya ghil dengan baghdha, ya, kebencian. Kalau kebencian itu semata-mata perasaan tidak suka, tapi kalau ghil itu perasaan tidak suka yang sampai levelnya ingin menimpakan kesusahan kepada saudara. Nah, itu namanya ghil. Kalau ghish itu lawan dari nushun. Nushun itu nasihat, berarti ghish itu menjerumuskan. Jadi kalau misalnya orang ditanya jalan menuju pasar kemana ya, lalu kemudian jawab, oh ke arah timur, padahal aslinya ke barat. Nah, itu menjerumuskan. Itu namanya ghishun dalam bahasa Arab. Nah, orang mukmin tidak akan melakukan hasad, nggak akan melakukan ghil, dan juga tidak melakukan ghishun. Oke. Baik, jadi sebenarnya masih banyak ini yang belum saya sampaikan ya, tapi karena waktu yang terbatas, dengan terpaksa kita akhiri dulu. Tapi masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, silakan kalau ada. Tidak ada? Baik. Kalau nggak ada berarti sementara cukup kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.